Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftami rahmatillah adama fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman imidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Fatihah. Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yafaqihna fid din wa alimuna taqwil yahdina ila sawa'is sabil wa yafidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi salihin wa anallahu yarzuquna ilma wal amal wa yahfazuna min azaki wa zalal wa anallahu bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dzunubana wa yuzbayyizu qulubina wa yujinuna min mudatil fitani ma dhahara minha wa ma batan wa anallahu yaj'aluna minal muqabilin wal maqbulin wa minal faizin biridha rabbil alamin fid dunya wad dunya wal akhirah wa anallahu yahmi islami wal iman wa yahtimu lana bil husna fi khair wal fi wafiyah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alhamdulillah, insyaallah bersama-sama kita lanjut ke kitab Nurul Yakin. Kitab Nurul Yakin ini adalah kitab ringkasan perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar ya, mulai dari nasab. Itu bapak Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan bin Qusay bin Kilab. Sementara ibunya bernasab Siti, atau kalau kita di Indonesia biasa bilang Siti, adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, ada 2 nama yang sama nih, sama-sama Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini berbeda dengan Abdi Manaf yang di bapak Nabi. Ya. Jadi yang sama itu Kilab. Kilab ini nama moyangnya Nabi. Anak Kilab ini ada yang bernama Qusay dan ada yang bernama Zuhrah. Sementara Qusay menamakan anaknya juga bernama Abdi Manaf. Zuhrah pun menamakan anaknya juga Abdi Manaf. Sehingga namanya sama tapi orangnya berbeda. Baik, kita lanjut. Kemarin terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pamannya berjalan berdagang, ketemu dengan seorang pendeta yang mana pendeta tersebut memaparkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ciri-ciri yang ada di kitab Injil. Jadi sebenarnya orang-orang Nasrani atau orang yang umatnya Nabi Isa alaihissalam itu udah tahu ciri-ciri tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan lahir nanti seorang nabi itu mereka udah tahu. Mereka menunggu kapan Nabi terakhir. Kalau kita, setelah kita ini, kata Rasulullah, tidak ada Nabi lagi. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebut dengan khatamul anbiya, penutup dari para nabi. Nah, dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada nabi. Cuman kata Nabi ada pengganti Nabi, yaitu para sahabat. Zaman sahabat kita juga ada lewat. Siapa sahabat? Tahu sahabat? Apa tuh sahabat? Arti sahabat? Kawan sejati. Orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah dan ketemu dengan Rasulullah, itu namanya sahabat. Habis zaman sahabat. Kemudian ada namanya zaman tabi'in. Apa zaman tabi'in? Apa disebut dengan tabi'in? Apa itu tabi'in? Tabi'in. Apa tabi'in? Disebut tabi'in yaitu orang yang ketemu dengan sahabat Nabi. Itu namanya tabi'in. Dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ketemu dengan orang yang ketemu dengan Nabi, yaitu orang yang ketemu dengan sahabat Nabi. Ya. Dan dia beriman. Ada juga ketemu dengan Nabi, hidup sejaman dengan Nabi, tapi dia tidak beriman. Sahabatkah? Bukan. Contoh seperti Abu Jahal, hidup di zaman Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi dia tidak beriman dengan Nabi, maka bukan dikatakan sahabat. Kemudian setelah sahabat, tabi'in, ada lagi namanya tabi'in. Apa itu tabi'in? Orang yang pernah ketemu dengan orang yang ketemu dengan sahabat Nabi. Nah, jadi zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Nah, kita udah lewat. Ya. Kalau zaman kita ini udah lewat. Kita tidak pernah ketemu dengan sahabat Nabi. Ketemu dengan orang yang ketemu dengan sahabat Nabi. Ketemu dengan orang yang pernah ketemu dengan sahabat Nabi. Jadi kita ini disebut zaman akhirul zaman. Ya, zaman akhir. Kita tidak pernah ketemu dengan sahabat. Tidak pernah ketemu dengan orang yang ketemu dengan sahabat. Maka ikuti para ulama. Jadi ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Maka siapa lagi yang harus kita ikuti kalau bukan ulama? Mengikut siapa? Mau langsung ketemu Nabi? Tidak pernah kita ketemu Nabi. Kita hidup bukan di zaman Nabi. Makanya kita ketemu dengan ulama. Para ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Tapi ulama yang mengikuti apa-apa yang dikatakan Nabi. Maka ilmu itu ada namanya ilmu bersanad. Ilmu hadis itu luar biasa. Siapa tahu nanti kalian diberikan oleh Allah ada rezeki, ya, rezeki yang banyak, nuntut ilmu, ya, belajar, jangan tanggung-tanggung, jangan merasa cukup dah bisa ngaji dah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, cuma ilmu itu kalau tanggung-tanggung rugi. Tuntut ilmu sampai kita betul-betul paham. Kita jago ngapal, belajar ilmu hadis. Suara kita bagus, belajar tilawah. Kita pandai cerita, jadi mubaligh. Kita bisa rajin bercerita. Kita bisa kerja, jadi pengusaha, tapi pengusaha yang beriman. Jangan cita-cita mau jadi gelandangan.
Mau jadi tentara, mau jadi polisi boleh, tapi polisi yang beriman, yang tahu Al-Quran, tahu hadis, sehingga dimanapun kita berada, kita disenangi oleh masyarakat. Jangan pula kita nyakiti masyarakat. Ya, nah, maka mulai sekarang belajar sungguh-sungguh. Tidak mungkin ilmu itu turun dengan sendirinya, tidak mungkin. Ilmu itu, ini yang bilang bukan Ustaz, tapi Rasulullah. Kurang lebih dikatakan, al-ilmu, kata Rasul, bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Cara belajar banyak. Lewat baca, buka YouTube, cari di Google, itu cara belajar. Tapi cari guru yang bisa membimbing kita. Kita pengen tahu sejarah, cari guru ahli sejarah. Ingin tahu obat-obatan, belajar dengan ahli obat-obatan. Jangan terbalik. Mau tahu sejarah, belajar dengan obat-obatan. Tidak ketemu, tidak nyambung. Paham? Ya. Kalau mau jadi orang sukses, mulai sekarang. Tanamkan dalam benak kita ingin belajar sungguh-sungguh. Insya Allah Allah baikkan. Insya Allah Allah mudahkan. Karena orang yang menuntut ilmu itu, pertama, orang yang menuntut ilmu itu diantaranya adalah orang yang Allah jamin rezekinya. Jadi jangan takut belajar jauh-jauh. Jauh Ustaz. Di kampung ya lah. Kita sekarang udah enak. Ya. Bisa lewat telepon. Nah, telepon sekarang enggak kayak dulu. Harus pakai kabel. Sekarang enggak ada kabelnya lagi. Bayangkan ada orang di Jakarta, orang di Mekah, kita bisa lihat keadaan di Mekah. Dengan apa? Dengan telepon video call. PC, video call. Langsung nampak orangnya. Jangankan orangnya, ya, lubang hidungnya pun nampak. Saking dekatnya. Itu kopong kejauhan. Ya, sekarang kita lanjut perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Yang pertama udah waktu beliau berumur 9 atau ada juga yang mengatakan 13 tahun. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, jawab sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul, tahu enggak orang yang paling pelit? Siapa orang paling pelit ya Rasul? Orang yang paling pelit itu, yang paling masin itu, yang paling medut itu, yang garam tuku itu orang yang disebut nama Nabi, dia tidak mau berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, beliau kembali berlayar ke Syam dengan membawa dagangan. Siapa dagangan yang dibawa oleh Rasulullah? Siti Khadijah. Ya, Sayyidatuna Khadijah. Yang mana nanti Sayyidatuna Khadijah menjadi istri Rasulullah. Siti Khadijah ini orang yang paling kaya di tanah Mekah pada saat itu. Ini umur 25 tahun. Rasulullah otaknya udah cerdas, bisa berdagang, jujur lagi dagangnya. Tidak jadi pembohong. Maka pembohong itu sekarang jangan dibiasakan. Kalau kita dari kecil udah biasa berbohong, nanti sampai besar ketahuan kita suka bohong. Tapi kalau kita dari kecil kita udah belajar jujur, jadi orang yang jujur, amanah, rajin bekerja, sampai besar kita jadi orang yang jujur. Maka salah satu gelar Rasulullah zaman kecilnya apa gelar beliau? Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang jujur, orang yang amanah. Tidak pernah bohong sekalipun.
Kalau kita nanti di TPA lain, di rumah cerita, mak dia tuh ini cak lain ceritanya. Datang mamanya bawa kampak ke TPA. Padahal yang di TPA dengan yang diceritakan berbeda. Datang bawa kampak ke rumah orang tua kawannya, akhirnya kelahi. Nah, maka jadi manusia itu jangan jadi suka mengadu domba. Ada masalah sini, selesaikan. Dah selesai, jangan dibawa ke rumah. Sehingga ceritanya jadi panjang. Ceritanya kecil, gara-gara kawan-kawan kita colet gitu aja. Jadi kelahi, sampai berdarah-darah lubang hidung, bertinju-tinju. Sampai nunggu pintu. Kayak jadi hulu. Bawa batu lagi. Jadi huluk bawa batu lagi. Ya. Jadi kalau kita mau contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Bahkan beliau digelar Al-Amin. Orang yang jujur. Ya, bukan jujur kacang hijau. Bubur. Jujur. Jangan nanti kira Rasulullah jujur kacang hijau, bukan. Itu bubur. Ya. Jadi pada umur 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi ke belayar ke Syam membawa barang dagangan Siti Khadijah. Khadijah ini adalah seorang perempuan yang mulia, yang nasabnya mulia, yang mana kita tahu dari keturunannya masih sampai dikilap ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita yang sangat mulia, yang kaya raya, dan ia mengaji beberapa menggaji, bukan mengaji ya. Beliau juga menggaji beberapa orang laki-laki untuk menjalankan dagangannya. Bayangkan kalau bukan orang kaya, bisa enggak kita gaji? Ini contoh macam Ustaz nih TPA, buka TPA. Karena uangnya tipis, jadi mau gaji guru susah. Tapi kalau uangnya banyak enak. Kamu kerja sini, gaji sebulan segini, ngajar sekian, enak. Tapi Khadijah udah mampu gaji orang untuk menjalankan usaha. Dia cuma otaknya aja. Tahu otaknya? Bosnya ngatur. Ini dagangan. Ini. Tinggal diatur. Belajar jadi orang itu cerdas. Maka boleh tak perempuan berdagang? Boleh. Kita ahli dalam berhitung, pandai berdagang. Jadi seorang pedagang. Paham? Paham tak? Mau jadi pedagang kayak isteri Nabi? Tak mau? Masa tak mau? Mau jadi tentara? Ya silakan. Kemudian Siti Khadijah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pekerjaan itu dikarenakan ia pernah mendengar tentang kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Jadi Rasulullah dipilih oleh Siti Khadijah untuk ngurus dagangannya. Kenapa? Kenapa dia dipilih? Karena dia dikenal jujur. Bukan jujur kacang hijau tadi. Karena dia jujur. Orang jujur itu di mana-mana gampang cari kerja. Tapi kalau orang yang suka belot, suka bohong. Ini dari kecil loh kita suka bohong. Susah kawan mau percaya dengan kita. Baru uang 20.000, sisa 5.000, 15.000 enggak tahu. Tak salah simpan, bukan salah simpan. Dibelanja. Belanja yang tidak manfaat. Kita itu kalau belanja cari sesuatu yang
bermanfaat buat kita. Apa manfaatnya itu buat kita? Untuk kita main ya, rugi. Ya, harga mahal tapi tidak ada manfaat. Jadi sebelum kita belanja mikir dulu. Ini kalau aku beli ini nih gunanya untuk apa ya? Oh, ini bisa untuk ku belajar nih. Ah, boleh nih. Oh, beli ini. Oh, bisa untuk bantu belajar, biar ngapal bagus, semangat. Kalau pas lampu mati bisa untuk nerangkan. Bukan hanya sekedar untuk main-main. Jadi cari sesuatu yang datangkan manfaat. Jadi dipilihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus dagangnya Siti Khadijah karena pertama menurut Siti Khadijah beliau ini adalah seorang yang jujur, yang sangat mulia, terhormat, enggak ngemis-ngemis. Ya, enggak pandai ngambil muka, ya. Kemudian ada seorang pelayan daripada Siti Khadijah yaitu namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki kah perempuan? Hah? Maisarah laki-laki kah perempuan? Oh, perempuan. Yang bilang perempuan angkat tangan. Nah, yang bilang laki-laki angkat tangan. Yang enggak bilang apa-apa angkat tangan. Oh, enggak bilang apa-apa. Oh, enggak ada pendirian. Masa enggak tahu? Kan yang Maisarah ini laki-laki kah perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Yang bilang Maisarah ini laki-laki kah perempuan? Perempuan kah laki-laki? Perempuan. Yang enggak bilang sama apa? Bilang sama sekali. Hah? Ya. Nah, Maisarah ini adalah seorang laki-laki. Ini Maisarah bukan perempuan, tapi seorang laki-laki. Masa Rasulullah jalan dengan perempuan? Berdagang jalan dengan perempuan? Oh. Padahal dia orang yang mulia. Menjaga akhlaknya, menjaga tingkah lakunya. Masa jalan orang dagang? Apakah orang dagang kalau kita jalan misalnya dari sini ke kampung yang jauh, nginap enggak? Bisa enggak kita jualan enggak nginap? Enggak bisa. Jadi dia yang ikut. Jadi selama dalam perdagangan ya ditemani oleh Maisarah. Jadi Maisarah nih laki-laki perempuan? Laki-laki. Ternyata Maisarah ini laki-laki. Jadi Maisarah ikut bersama Rasulullah SAW untuk berjualan di Syam. Dan ketika pulang mereka membawa keuntungan yang melimpah. Ada yang mengatakan pendeta Nasturah melihat Nabi SAW dalam perjalanan ini sehingga dia tahu beliau adalah seorang nabi yang dinanti-nantikan. Jadi ternyata pendeta Nastura juga tahu, oh ini dah nabi yang terakhir dah ada nih. Ya. Kemudian setelah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan sepulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan dagangnya itu dari daerah Syam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah. Yang mana? Yang melamar itu Siti Khadijah. Siti Khadijah melihat akhlak Rasulullah yang luar biasa, ya pasti ganteng lah. Pasti ganteng lah. Orangnya ganteng, akhlak mulia, jujur, rajin kerja. Dilamar oleh Siti Khadijah. Ketika jadi waktu itu Rasulullah berumur 25 tahun. Sementara Khadijah atau Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah berumur 40 tahun. Beda enggak? Beda. Boleh, siapa bilang enggak boleh?
Enggak boleh masa kawin dengan adik beradik. Ya Allah, memang tak ada perempuan lain. Zaman Nabi Adam aja kawin enggak boleh dengan adik beradik yang sama lahir. Jadi Nabi Adam punya 20 orang anak. Setiap lahir kembar, ceret, kembar. Lahir lagi kembar. Kembarnya Masya Allah luar biasa. Allah ciptakan Nabi Adam dengan Nabi Hawa, lahir anaknya satu laki-laki, satu perempuan. Lahir satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki pasti yang tua. Baru lahir perempuan, adiknya. Lahir laki-laki, lahir perempuan. Itu Siti Hawa. Jadi Siti Hawa melahirkan setiap lahir anaknya kembar. Maka sekarang ada yang lahir kembar enggak? Orang yang lahir kembar? Ada. Cuman kebiasaan laki-laki sama laki-laki. Tapi Nabi Adam dengan Siti Hawa lahir laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kalau memang bukan Allah yang ngatur, siapa yang bisa ngatur? Bisa kita minta? Ya enggak bisa, ada diatur oleh Allah. Abangnya laki-laki, adiknya perempuan. Seperti mana kita ketahui cerita yang masyhur, yaitu cerita Kabil dan Habil. Masih ingat cerita Kabil sama Habil? Masih. Si Kabil punya adik perempuan. Habil juga punya adik perempuan. Dah meningkat dewasa. Seperti kata Rehan tadi, boleh enggak kawin adik beradik? Ya enggak boleh, yang sama lahir. Boleh kawin tapi disilang. Memang dia satu beradik, cuman lahirnya beda. Jadi adiknya Habil dikawinkan dengan Kabil, dan Habil dikawinkan dengan adiknya Habil, dikawinkan adiknya Kabil. Jadi kawin silang. Kawin silang. Kenapa gitu Ustaz? Ya manusia enggak ada. Ini dunia banyak luas. Di balai aja berapa ribu? Pernah ngecek berapa ribu perempuan di balai? Di balai. Belum di Beduai. Belum di Kembayan. Belum di Ponti. Belum di Sanggaunya. Perempuan dah berlimpah. Wah banyak. Maka di zaman Nabi kita diatur syariat. Tidak boleh kawin adik beradik. Kenapa? Ya, di antara alasannya manusia udah banyak. Enggak tahu Ustaz. Ya. Jadi sebelum menikah dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah menikah dengan Abi Halah. Ya. Abi Halah ini meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Halah. Jadi maka Siti Khadijah ini kan juga termasuk seorang janda umur 40 tahun. Ada satu anak namanya Halah. Siapa nama anaknya? Halah. Jadi maka digelar Abi Halah. Tapi meninggal. Suami Khadijah yang pertama meninggal anak satu, namanya Halah. Jadi Nabi dilamar oleh Siti Khadijah. Jadi waktu perkawinan Nabi dengan Siti Khadijah, Nabi berumur 25 tahun dan belum pernah menikah, masih bujang ting asli bujangnya. Ya. Sementara Siti Khadijah sudah punya anak satu, namanya Halah. Paham? Jelas? Ya. Mungkin insyaallah kita cukup ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa sambung kembali dengan cerita keputusan Nabi SAW di antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Pernah dengar cerita Hajar Aswad? Hajar Aswad kan waktu itu. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Cerita bersambung. Nanti Ustaz cerita lagi insya Allah. Terima kasih perhatiannya. Baik. Kita lanjut dengan bacaan hadis kita, kitab Arba'in. Bisa
Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw awin ra'atim aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Mardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Hajjat ibn Muslim Al-Qushayriyun Naisaburi fi sahihi khimalladhi huma asahhul kutubil musannafah. Hadis yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu an aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi al-atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata fa ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah
fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an tadidal amatu rabbataha wa antaral khufata al-ghuratal alah ri'asa yatatawaluna fil bunyan. Summan talaqa falabistu maliyan. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat atau rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakun alaqahun misla dhalik summa yakun mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihi al-mulak fayanfahu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha
illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu ba'ama li ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Bi'amal yang tadi itu bi'amal bukan ba ya. Ini salah baris kayaknya. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Nah, ini yang kemarin ya. Sampai yang kelima. Mari kita lihat hadis khamisu. Al-hadisul khamisu. Ya, hadis yang kelima. Amal ma'ruf, amal mungkar dan bid'ah itu batil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, kalau laki-laki kan qala, kalau perempuan qalat. Qalat. Kan kalau kita belajar bahasa Arab gimana? Qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Oh? Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qul. Bisa bang? Ya, coba ulang. Ini kita belajar sedikit-sedikit. Jadi i'rab apa namanya ini? I'rab lughawi. Turun ke bawah 14. Nih, coba tangan kita nih, kan ada 14 nih garisnya. Qala, qalu, coba. Qalat, qalata, qulna. Qulta, qultuma, qultum. Qulti, qultuma, qultunna. Qultu, qulna. Pas enggak? Nah, coba ulang. Ngitungnya dari sini. Qala, qalu. Lah yang satunya panjang. Qala, qalu. Qalat, qalalta. Qulna. Ya, qalat, qalta, qulna. Qulta, qultuma, qultum. Qulti, qultuma, qultunna. Qultu, qulna. Hafal? Yang udah belajar udah hafal ya? Nah, itu dihafal. Nanti biar kita tahu. Ini qala, qalu. Ini untuk orang ketiga, ghaib, tapi laki. Qala telah berkata satu orang laki-laki. Qala dipanjangkan berkata dua orang laki-laki. Qalu berarti mereka. Nah, kalau qalat berarti dia seorang perempuan. Qulta dia dua orang perempuan. Qulna mereka perempuan. Jadi yang dua ini untuk ghaib, orang ketiga. Ghaib ini bukan berarti tidak ada, cuman tidak ikut bicara. Nah, diam dia. Ghaib bukan berarti tidak ada. Ada, cuman tidak ikut bicara. Nah, yang diajak bicara namanya mukhatab.
Yang bicara namanya mutakallim. Jadi ghaib, mukhatab, mutakallim. Mudah kan ingatnya? Dua ghaib, satu laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Yang ini laki-laki dan perempuan. Nah, mudah. Nih, ini qalu. Nanti ya kalau dapat belajarlah bahasa Arabnya. Yang sebelum masuk sanawiyah, kalau kita udah tahu ini enak. Nih, di sanawiyah ada belajar ini enggak? Ada. Yang sanawiyah, siapa yang ada sanawiyah nih sini nih? Ada yang sanawiyah? Ada belajar ini? Ada? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana. Ada belajar? Yang Miss ada belajar? Hah? Tidak ada kah? Huwa huma hum. Dikit ya. Oh, di sini kita belajar banyak nanti. Insyaallah mudah-mudahan ya, doakan ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa nginap. Ya, kita bisa nginap, kita cari untuk belajar bahasa Arab. Jadi kita belajarnya malam nanti, belajar bahasa Arabnya. Ada pelajaran khusus. Ya. Insyaallah. Bukan hanya nginap 1 hari, tapi tinggal di sini. Tinggal sini, makan di sini, nanti nyuci pakaian sini semua. Ya. Sampai libur sekolah lah. Kalau libur sekolah baru boleh pulang ke rumah. Ya, enggak boleh terserah lah. Ya. Kan ada jadwal belajarnya. Kalau libur boleh. Ya, lanjut. Qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari. Ya. Wa fi riwayatul Muslim, dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. An ummil mu'minin, dari ummul mu'minin, Ummi Abdillah atau Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau laki-laki radhiyallahu anhu. Tadi fungsinya huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Ini yang di awal. Kalau yang di belakang, gimana di belakang? Kalau letaknya di belakang, hu, huma, hum, ha, huma, hun. Kan ada yang domir di depan, ada domir di belakang. Masih ingat? Yang belajar, harus ditahu nih. Ya, yang depan huwa, di belakang jadi hu. Kan? Wa, huma, hum. Jadi kalau hu, lahu, maka doa orang meninggal, Allahumma ghfir lahu, karena dia di belakang. Jangan Allahumma ghfir lahu, salah. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau satu orang, kalau 2 orang, Allahumma ghfir lahuma. Kalau mereka, Allahumma ghfir lahum. Jadi kita tahu, ini doakan semuanya. Lihat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, tidak akan termasuk atau tidak termasuk dari ajaran kami, maka ia amalnya tertolak atau tidak diterima. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain berbunyi, barang siapa
yang beramal suatu perbuatan yang tidak ada dalil dalam agama kami, maka ia jadi yang ditolak itu yang tidak ada dalilnya, bukan contoh. Kalau dicontoh, berarti yang tidak dicontoh tidak boleh dilakukan. Yang tidak ada dalilnya, ya, alasannya tidak ada, sebabnya tidak ada. Ya, maka untuk menentukan hukum, maka di sini tadi Ustaz bilang, aku mau belajar ilmu fikih. Ilmu fikih ini mengatur tentang hukum. Belajar ilmu hadis. Jadi tidak cukup belajar baca Quran. Kita belajar Quran itu bekal untuk kita baca hadis. Ya. Karena kalau kita tidak bisa baca Quran, insya Allah bisa baca hadis. Nah, belajar bahasa Arab. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Karena dengan bahasa Arab baru kita bisa memahami Quran. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Nah, itu pertama. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Bahasa Arab, ya, tadi dikatakan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya, yang tidak ada dasarnya. Nah, itu yang dikatakan bid'ah. Maka para ulama kita membagi bid'ah itu menjadi dua bagian. Ada namanya bid'ah hasanah, ada juga yang namanya bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah? Nah, diantaranya sholat tarawih. Sholat tarawih tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selama bulan Ramadan. Cuman di akhir-akhir pernah dilakukan, tapi bukan selama bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa tidak dilakukan? Kalau Rasulullah SAW melakukan mulai masuk Ramadan langsung tarawih, nanti tarawihnya jadi wajib. Kalau amal Rasul itu, amal seorang Nabi, kalau dilakukan, apalagi kalau Nabi perintah, jadi wajib. Kalau wajib berat tidak bagi kita? Berat. Maka amalan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Oleh para sahabat, sahabat nunggu nih, dah malam, kalau tidak salah malam 21 atau malam keberapa, Rasulullah sholat malam. Diikuti satu orang, dua orang sahabat ikut nengok. Malam besok ditunggu lagi, tidak ada Rasulullah keluar sholat. Besoknya lagi keluar lagi sholat. Makin ramai. Kawan sahabat cerita, semalam kami sholat bersama Rasulullah. Nah, meninggal Rasulullah. Para sahabat nih sholat sunat tarawih asalnya. Jadi di Masjid Nabawi itu sahabat melakukan, ini ada satu kelompok sholat sunnah, ini ada satu kelompok, ini ada kelompok lain, ini ada kelompok lain. Sholat tarawih, tapi berpisah-pisah. Oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, dikumpulkan jadi satu, ditunjuk satu orang yang jadi imam. Abdullah bin Ubay kalau tidak salah. Yang kalau Ustaz salah tolong koreksi, ya. Jadi ditunjuk satu orang itu jadi imam karena waktu itu beliau paling bagus bacaannya. Bagus bacaannya, hafalannya bagus. Jadi jadi imam itu salah satu syaratnya pertama yang bagus bacaannya, langtang. Jelas. Ditunjuk dia jadi imam. Dipimpinlah sampai Umar mengatakan ini adalah bid'ah yang paling baik. Nikmatul bid'ah haza. Senikmat-nikmatnya bid'ah itu ini dia. Maka sampai sekarang tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Makin perkembangan zaman, mulai masuk bulan puasa udah tarawih. Tarawih sampai akhir puasa. Tarawih ini dia artikan salat sunnah yang bersenang-senang, menghibur. Jadi siang kita udah capek berpuasa, menahan lapar, menahan haus.
Ya malamnya dihibur dengan beribadah, yaitu sholat. Nah, sampai hari ini ada yang sampai hari ini di Mekah masih 20 rakaat. Tempat kita tinggal 8 rakaat. Padahal di Mekah masih 20 rakaat. Ada di tempat lain 36 rakaat. Masa 12? Kalau 11 ya ditambah witir 3. Ya, jadi dikatakan bid'ah kalau tidak ada dalilnya. Jadi kalau tidak ada dalil maka namanya bid'ah. Apalagi yang bertentangan. Nah, jadi nanti insyaallah ada yang dah hafal ya, yang dah hafal boleh disetorkan. Insyaallah cukup dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah, bagi yang mau nyetor silakan, yang udah hafal hadisnya boleh di-stok. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.